Maka cerahkanlah hatimu sendiri supaya kamu itu mendapatkan kecerahan itu, karena Tuhan letaknya ada di pencerahan hatimu. Maka kalau orang Jawa, kalau kamu ingin mencari Tuhan supaya kamu bisa bertemu dengan Tuhan, maka carilah Gusti. Nah, apa itu? Gusti dari kata Jawa adalah bagusi hati. Rahayu Mbah Darno. Ya, Rahayu, selamat siang. Oke, Mbah, ketemu lagi nih sama Hasanah Jawa. Ya. Gimana Mbah kabarnya? Ya, sampai saat ini syukur sehat. Alhamdulillah. Begini Mbah, kan menurut keterangan yang ada gitu, kita itu harus mempercayai yang nyata dan yang gaib gitu kan. Ya. Nah, yang kalangan umum tahu itu bahwasanya Tuhan sendiri itu gaib gitu kan, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, menurut Mbah sendiri itu pencerahannya bahwa yang gaib itu sebenarnya kayak gimana gitu Mbah? Monggo. Ya, sebelumnya selamat siang ya, karena ini masih siang ya. Untuk pemirsa channel Hasanah Jawa dimanapun Anda berada, salam rahayu dan selalu sehat dan tetap pada lindungannya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi bahwa apa sebenarnya gaib itu dan apa sebenarnya nyata itu, sebelumnya mari kita merenung sebentar sesaat. Kalau kita sudah membicarakan tentang yang gaib dan yang nyata, sebenarnya hidup kita sendiri itu ya di dalam gaib dan di dalam nyata. Karena begini, awalnya kita ada itu, kita itu nggak ada. Terus akhirnya mengawali kita ada itu adalah kelahiran. Nah, setelah kelahiran itulah maka kita itu melakukan dharma. Ya, dharma hidup itu, sehingga sampai pada akhirnya kita juga tidak ada lagi. Nah, dengan kenyataan ada dan sampai tidak ada itu, manusia itu tidak bisa merekayasa tentang ada dan tidak ada. Gitu. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Yang kita bisa lakukan adalah usaha. Dari yang belum ada, kita usahakan supaya ada. Caranya gimana? Caranya kita harus melewati pernikahan. Nah, dengan adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, maka disitulah awal kita itu mau ada. Nah, sampai setelah ada di dalam kandung ibu, akhirnya lahirlah kita di alam dunia ini. Setelah kita lahir di alam dunia yang tadi saya sebutkan, maka adanya kita itu adalah utusan, atau dengan bahasa agama adalah rasul. Maka kita harus melewati laku atau perjalanan rasul itu atau perjalanan utusan itu, sampai pada akhirnya kita akan tidak ada lagi. Nah, di dalam kita ada itu karena hidup kita di dunia. Maka dengan adanya kita di dunia itu harus melalui beberapa ujian, beberapa cobaan, beberapa rintangan. Lah, musibah itu kalau kita itu melihatnya, karena musibah itu tadi katanya pahit. Sebenarnya musibah itu bukan pahit saja, gitu loh. Termasuk kesenangan itu juga musibah. Ya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dharma di alam atau di dunia ini, ya itu yang dinamakan musibah. Nah, dari musibah itulah yang baru dinyatakan nyata. Hasil dari musibah itu yang dinamakan gaib. Gitu. Karena musibah itu kita yang merasakan, tapi musibahnya sendiri itu kita tidak bisa merencanakan dan kita tidak bisa menolaknya. Jadi kalau tanya tentang apa yang dimaksud musibah dan apa yang dinyatakan nyata,
Ya tentang hidup kita itu sendiri. Makanya kadang kita itu sampai kadang-kadang mempunyai pemikiran bahwa Tuhan itu sebenarnya gaib. Padahal kalau kita angan-angan lebih dalam, ya hidup kita sendiri itulah yang gaib. Nah, kenapa kok gitu? Ya kembali tadi, awalnya kita tidak ada, terus menjadi ada, dan setelah ada itu pasti akan tidak ada lagi. Nah itulah yang gaib. Gitu. Kalau Tuhan, selagi di dalam dunia itu ada manusia, itu tetap ada. Lah kita yang menyembah, yang tadinya nggak ada jadi ada, setelah ada kita nggak ada lagi. Jadi kalau membicarakan tentang gaib, ya hidup kita sendiri itu yang dinamakan gaib. Lah yang nyata itu musibah. Nah, inti dari musibah itulah yang dinamakan gaib. Gitu. Karena begini, kalau memang Tuhan itu gaib, kalau Tuhan itu gaib itu gimana tuh? Gaib itu kan rasanya seperti kita hanya dituntut untuk percaya, kan itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Lah kalau Tuhan itu nggak ada, kenapa kita harus memilih tempat cara menyembah? Kenapa kita harus melakukan gerakan-gerakan? Apakah Tuhan itu cara menyembahnya seperti itu? Nah ini kan hasil hasil dari kita cara berpikir sendiri diaplikasikan dengan gerakan itu, dikira itu menyembah Tuhan. Atau kita itu belajar dari tulisan atau belajar dari kitab. Karena kitab itu menerangkan seperti itu, dan di kitab itu juga menerangkan bahwa kita itu yang penting itu percaya. Lah kitab itu tulisan siapa? Apakah kitab itu tulisan Tuhan? Kan itu juga tulisan manusia. Nah, hanya kitalah dituntun dengan tulisan itu atau yang dinamakan kitab itu, menganggap bahwa beginilah cara kita menyembah pada Tuhan, atau beginilah cara kita itu mengabdi pada yang gaib. Tapi jarang manusia itu yang memikirkan bahwa hidup kita itu sendiri sebenarnya gaib. Kalau Tuhan itu nyata. Karena orang yang menganggap Tuhan itu gaib, begitu mati masih ada orang hidup lagi, orang itu masih menyembah Tuhan terus. Dan mau nggak mau, dari agama manapun yang kita sembah itu sebenarnya gaib apa nyata? Sebenarnya yang kita sembah itu kan nyata. Cuman hati kita lah yang merasa bahwa yang kita sembah itu gaib. Mau buktinya nyatanya begini. Di saat di puncak ibadah kita sesuai dengan ajaran agama Islam ya, menyebut bahwa Tuhan itulah yang maha tinggi, setinggi-tingginya, di saat kita itu mencium tanah, di saat kita itu sujud. Nah itulah, jadi intinya kita itu walaupun nggak menyembah Tuhan secara langsung, tapi ciptaannya inilah yang harus kita hormati, yang harus kita sembah. Karena dengan ciptaannya ini, di dunia ini ada macam-macam ciptaan yang kita anggap bisa membantu kita hidup. Ternyata sumber dari itu semuanya adalah bumi atau alam. Nah, maka Tuhan itu pantas kalau begitu Tuhan itu dinamakan Allah, atau Tuhan itu dinamakan Allah. Gitu. Jadi kita itu harus bisa mencerahkan hati dan pikiran kita sendiri supaya kita itu nggak terlalu kalau dinamakan terdogma. Kita itu kadang-kadang kok pikiran kita itu waras, dinamakan kita itu waras, tapi kadang-kadang kita itu kok mengikuti dogma. Maka cerahkanlah hatimu sendiri supaya kamu itu mendapatkan kecerahan itu, karena Tuhan letaknya ada di pencerahan hatimu. Maka kalau orang Jawa, kalau kamu ingin mencari Tuhan supaya kamu bisa bertemu dengan Tuhan, maka carilah Gusti. Nah apa itu? Gusti dari kata Jawa adalah bagusiati. Artinya itu memperbaiki cara hati berangan-angan, memperbaiki cara otak berpikir. Nah, itulah Gusti. Nah, dengan seperti itu, maka dengan angan-angan kita, dengan pemikiran kita itu selalu dimanapun berada, dan
dari jam berapa sampai jam berapa kita tuh selalu bersama Gusti. Yaitu artinya kita sudah mendapatkan atau Gusti itu sudah kehadiran Gusti sudah kita rasakan baik pagi, siang, sore maupun malam. Nah, Mbah, kan tadi Mbah sendiri tuh bilang kita sebenarnya hidup kita itu yang goib gitu kan. Di mana enggak ada menjadi ada, dan setelah ada itu enggak menjadi enggak ada lagi. Terus kita itu sebelum dinamakan kita ke dunia itu sebagai rasul gitu kan. Utusan. Nah, kan mungkin nih pada saat ini kan saya juga lagi ada musibah juga gitu kan, Mbah. Nah, kan seorang bayi gitu yang belum apakah sudah dinyatakan seorang rasul atau belum gitu, ketika seorang bayi itu tuh dikatakan meninggal di dalam kandungan gitu. Nah, itu apakah itu seorang rasul apa enggak? Nah, itu Mbah. Karena kemarin juga saya pernah menyampaikan bahwa setiap janin atau dinamakan bayi yang bukan jabang, embrio. Di saat embrio itu kan kumpulan dari sperma laki-laki dan perempuan akan berubah menjadi gumpalan darah, dan gumpalan darah melalui proses sampai 4 bulan sehingga di situ diberi roh. Dengan diberi roh itulah maka gumpalan darah itu akan bisa gerak-gerak. Lah, Rasul sendiri itu kalau orang Jawa itu adalah gerakan. Walaupun segumpal darah, tapi di situ karena sudah ada arus, sudah gerak, yaitu termasuk utusan. Walaupun calon, tapi dia sudah berhak mendapat gelar Rasul atau utusan. Gitu. Nah, karena dia mungkin kesalahan kita sendiri, di dalam rahim itu tergantung ibu, maka ada keterangan di dalam ajaran Islam Raudhatun min riyadi jinan, kufratun min kufarin nar. Itu sebenarnya yang bukan mungkin karena tasbih itu macam-macam. Kalau sudah membicarakan alam kubur itu membicarakan, kalau orang Jawa itu membicarakan tentang dalam perut atau dalam rahim. Maka di saat benar orang tua itu cara makan, cara bergerak, maka bayi itu merasakan kayak di taman-taman surga, indahnya, nikmatnya. Tapi dikala embrio atau calon bayi di dalam perut itu kok orang tua kita itu salah cara makannya, salah cara geraknya, maka bayi itu sampai belum saatnya sudah keluar atau yang dinamakan gagal. Atau orang Jawa itu dikatakan keguguran. Nah, itu semua gini sebenarnya. Kalau kita membicarakan Rasul itu adalah utusan. Membicarakan tentang utusan, memang sebenarnya kita di dalam dunia ini di samping kita tuh melakukan dharma hidup, kita itu utusan. Nah, diutus apa? Lahir di dalam dunia itu sebenarnya diutus untuk membuat cerita. Cuman itu. Gitu. Nah, tergantung kita. Di dalam dunia ini mau membuat cerita hidupnya itu baik, nantinya juga baik. Mau membuat cerita di dalam hidupnya itu jelek, nanti jelek akan mendapatkan keburukan itu. Maka kalau orang Jawa dalilnya mudah atau gampang. Jadi nggak usah merujuk dari kitab ini, merujuk dari dalil ini, nggak usah. Orang Jawa itu cukup becek ke titik, Allah ketoro. Nah, mati itulah kita membawa catatan cerita itu akhirnya, gitu. Maka dikala kita itu ceritanya hidup di dalam dunia ini baik, pantaslah kalau kita mati itu dinamakan kembali ke swarga loko.
Tapi dikala hidup ini sudah membuat cerita hidup kita itu buruk atau jelek, maka kita pantas dinamakan masuk ke dalam neraka. Gitu. Jadi kita hidup di dunia ini maka merujuk dari kitab suci Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang dimaksud illa liya'budun adalah kita itu membuat cerita hidup kita itu sendiri. Itu. Kalau kita itu melakukan sesuatu yang dinamakan ibadah adalah menyembah, ibadah adalah perbuatan baik dan lain sebagainya. Terus itu karena ada tujuan baik, nanti kita kalau berbuat baik akan masuk surga, kalau berbuat jelek kita masuk neraka. Itu adalah hasil olahan pikiran kita sendiri. Sebenarnya yang benar ya itu, kita sebenarnya diutus menjadi utusan atau menjadi rasul. Itu sebenarnya hanya untuk membuat cerita hidup itu sendiri. Gitu loh. Makanya dengan membuat cerita sendiri, hati-hatilah dengan hidupmu. Buatlah hidupmu itu dengan cerita-cerita baik. Lah, ukuran baik itu apa? Ukuran baik adalah bahwa membantu itu baik, bahwa sholat itu baik, bahwa ngamal soleh itu baik. Nah karena itu ukurannya ya sudah kita lakukan aja. Tapi nggak usah kita itu dengan melakukan itu artinya kita itu mengharap karena dapat surga. Kalau maling itu jelek, ya membodohi orang itu jelek, nanti dikala kita mati akan masuk neraka. Jangan terpaku di situ. Karena kita hidup itu dharma, dan dharma itu adalah membuat cerita. Dan cerita itu memang sudah, kalau dibilang takdir sebenarnya kita bisa merubah. Kalau memang itu yang harus kita lakukan ya sudah, ya kita lewati aja. Ya, kita terima dengan lapang dada. Kita terima dengan memang inilah jalan yang harus saya lewati di dalam melakukan dharma hidup ini. Dan dengan cara ini saya sudah melakukan menjadi utusan atau menjadi Rasul Tuhan. Gitu. Berarti ya bisa dikatakan juga gitu yang dikatakan utusan itu tidak semestinya ketika setelah lahir itu udah dikatakan utusan, tapi ketika di dalam kandungan ditiupkan ruh dan bisa bergerak itu sudah menjadi utusan. Ya kalau ya nyatanya gini, kalau memang di dalam perut itu enggak sudah menjadi utusan, karena bayi pada umumnya menurut medis di saat di dalam perut ada yang mengatakan mangan saripatinya itu ikut dengan ibu. Ya. Tapi sebenarnya kan enggak. Dari awal menjadi embrio itu kan apa yang bisa membesarkan darah itu? Kan juga ada yang menyatakan bahwa itu adalah makan darah-darah head ibu. Kan itu. Untuk apa? Untuk membersihkan rahim itu, supaya rahim itu benar-benar bersih dengan adanya bayi itu. Berarti kan itu utusan. Diutus yang membuat hidup itu untuk membersihkan rahim ibu. Nah kalau kita sendiri yang punya perut, bagaimana cara kita membersihkan? Kan nggak bisa. Dengan adanya bayi itulah, maka bayi itu mempunyai tugas atau menjadi utusan untuk membersihkan dalam perut. Setelah 7 bulan, barulah kita atau barulah bayi itu makannya itu ikut menghisap atau menyerap dari saripati makanan ibu. Nah untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk menyempurnakan bayi itu supaya tulangnya kuat, supaya rambut-rambut yang mestinya tumbuh di mana itu ditumbuhkan, ya, atau mungkin organ tubuh kita yang kurang lengkap, maka di saat 7 bulan ke atas itulah untuk melengkapi organ tubuh si jabang bayi itu. Maka walaupun baru 4 bulan ke atas, setiap di situ ada denyutan, setiap di situ ada gerakan, itu sudah menjadi rasul atau sudah menjadi utusan. Tentang sebelum dia lahir sudah mati dan lain sebagainya, yaitu kembali apakah dia itu menerima takdir atau karma atau dharma hidup itu, apakah itu kesalahan kita. Nah, makanya sayogianya gimana? Karena sekarang sudah banyak alat
Ya, terutama alat medis yang bisa mendeteksi walaupun bayi itu belum lahir tapi sudah dinyatakan wah ini gizinya sudah full, wah ini gizinya kurang. Maka dari situ kan untuk menyempurnakan gizi di dalam perut itu maka si ibu yang mengandung itu harus mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung gizi. Ya, dikala sudah penuh gizinya kita lebih berhati-hati, kita nggak harus minum es, nggak harus makan makanan yang pokoknya makanan yang seenak dewe lah, itu dihindari. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menjaga bayi biar sempurna. Bayi yang dikandung itu dari dalam perut sampai lahir dia tetap menjadi utusan. Atau menjadi rasul.